Selamat pagi, Ibu. Mohon izin, apa bisa sudah kita mulai? Silakan, Bu. Selamat pagi. Baik, Mudah-mudahan terima ada kasih, trouble, Ibu. ya. Ya, semoga Ibu. Baik. Soalnya ya. nih ada pemadaman soalnya. Oh, wow. Tapi ada genset, coba nanti. Mudah-mudahan gitu. bagus. Baik, mudah-mudahan bisa ya, Bu. Biar kita mulai. Hormat Ketua Bidang Manajemen Usaha Dewan Pimpinan Nasional Ibu Suzana Teten Masduki, Ketua Bidang Dewan Kerajinan Nasional Ibu Chandra Sari Agus Suparmanto, Sekretaris Jenderal Dewan Kerajinan Nasional atau yang mewakili para pengurus Dewan Kerajinan Nasional atau yang mewakili Direktur Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Ibu Ida, narasumber dan praktisi Bapak Dedi Effendi, eksportir home decor, Ibu Aryani Susanti, Direktur Indonesia Packaging Administration, serta Bapak Ibu peserta pelaku usaha yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkatnya kita masih diberikan nikmat sehat dan dapat berkumpul secara virtual dalam rangka kegiatan bimbingan teknis online terpadu, pengembangan produk, dekorasi interior dan eksterior, berbasis kearifan lokal dan ramah lingkungan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada hari ini yaitu sebagai berikut. Pertama, laporan pelaksanaan kegiatan oleh Direktur Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, yaitu Ibu Ida Rustini. Kedua, sambutan sekaligus pembukaan kegiatan secara resmi oleh Ketua Bidang Manajemen Usaha Dewan Kerajinan Nasional, yaitu Ibu Suzana Teten Masduki. Yang ketiga, penyampaian materi oleh narasumber dan praktisi antara lain Bapak Dedi Effendi dan Ibu Aryana Susanti. Yang keempat, sesi tanya jawab. Dan kelima, penutup. Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita dengarkan laporan pelaksanaan kegiatan oleh Direktur Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Ibu Ida Rustini. Kepada Ibu Ida Rustini, kami silakan. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Mohon maaf nih ada gangguan. Ternyata gangguannya di sini, Bu Susana. Mohon izin. Ya, mohon izin kami membacakan laporan pelaksanaan bimbingan teknik online pengembangan produk, dekorasi interior dan eksterior berbasis kearifan lokal dan ramah lingkungan. Yang kami hormati Ibu Ketua Bidang Manajemen Usaha Dewan Kerajinan Nasional, Ibu Suzana Teten Masduki. Yang terhormat Ketua Bidang Daya Saing Dewan Kerajinan Nasional, Ibu Chandra Sari Agus Suparmanto. Yang terhormat para pengurus Dewan Kerajinan Nasional atau yang mewakili. Yang terhormat para narasumber, Pak Dedi dan Ibu Aryana.
Dan tak lupa yang kami banggakan Bapak Ibu peserta pelaku UMKM yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan yang baik ini, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan, kekuatan, dan kesehatan hingga hari ini untuk dapat berkumpul bersama secara virtual melalui Zoom video conference dalam rangka kegiatan BIMTEK online, pengembangan produk dekorasi interior dan eksterior berbasis kearifan lokal dan ramah lingkungan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kegiatan ini selain bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk, juga untuk memotivasi pelaku usaha produk kerajinan khususnya agar mampu mengembangkan inovasi dan kreativitas produk khususnya yang bersumber dari kearifan lokal dan ramah lingkungan agar dapat diterima konsumen sehingga dapat meningkatkan nilai jualnya khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Bimbingan teknis ini diikuti oleh 300 pelaku usaha 300 pelaku usaha kerajinan produk interior dan eksterior, binaan Kementerian Perdagangan dan Dekranaz dari 26 provinsi. Bimbingan teknis terpadu merupakan satu kesatuan yang berisikan 3 seri, yaitu pengembangan produk yang dilakukan hari ini, kemitraan dan tutorial pameran. Untuk hari ini, peserta akan diberikan materi mengenai strategi dan peningkatan mutu desain kemasan serta pengembangan produk dekorasi interior dan eksterior dengan bahan alam yang ramah lingkungan. Seperti dari serat pisang, tadi Pak Dedi sampaikan, juga ada buah biji mahoni yang selama ini memang kurang termanfaatkan. Bapak Ibu, peserta selanjutnya akan mendapatkan 2 seri pelatihan lagi, seperti yang tadi saya sampaikan, namun pada periode berikutnya. Sehingga diharapkan peserta yang mengikuti pelatihan ini dapat melanjutkan ke sesi berikutnya, dan kepada peserta yang mengikuti seluruh seri pelatihan akan diikutsertakan pada undian untuk mendapatkan door prize dengan hadiah-hadiah yang sangat menarik. Pada kesempatan ini kami menghadirkan narasumber yang merupakan pakar di bidang penguatan produk dekorasi interior dan eksterior serta desain kerajinan dari Dekranaz, yaitu Bapak Dedi Effendi, anak Kota Pari, eksportir home decor, dan Ibu Ariana Susanti, Direktur Indonesia Packaging Federation. Ibu Ketua Bidang Manajemen Usaha Dekranaz yang kami hormati, demikian laporan kami. Atas nama panitia, kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini masih terdapat kekurangan. Selanjutnya, kami mohon perkenan kepada Ketua Bidang Manajemen Usaha Dewan Kerajaan Nasional, Ibu Susana Teten Masduki, untuk memberikan sambutan serta membuka secara resmi kegiatan bimbingan teknis online terpadu pengembangan produk dekorasi interior dan eksterior berbasis kearifan lokal dan ramah lingkungan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ida Rustini. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Bidang Manajemen Usaha Dewan Kerajinan Nasional, yaitu Ibu Suzana Teten Masduki, yang sekaligus akan membuka acara secara resmi kegiatan kita pada hari ini. Kepada Ibu Suzana Teten Masduki, kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Ida atas kesempatannya dan juga Ibu Sari sudah memberikan ruang dan untuk saya ikut serta dalam program dari Kementerian Perdagangan ini. Saya mulai. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Dewan Kerajinan Nasional yang mewakili Ketua Bidang Daya Saing Ibu Chandra Sari Agus Suparmanto, yang terhormat para pengurus Dewan Kerajinan Nasional yang mewakili
Yang terhormat Direktur Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Ibu Ida Rustini, serta narasumber dan praktisi, Bapak Dedi Effendi, anak Kota Pari, eksportir home decor. Salam kenal Pak, salam sehat. Salam sehat, Ibu Iriana Susanti, Direktur Indonesia Packaging Federation, salam kenal, salam sehat Ibu. Ya, Bu. Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta pelaku usaha yang pagi ini diberkahi dengan kesehatan dan semoga berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan baik ini, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan, kekuatan, dan kesehatan untuk berkumpul bersama pada hari ini secara virtual melalui Zoom video conference dalam rangka kegiatan bimbingan teknis online terpadu pengembangan produk dekorasi interior dan eksterior yang berbasis kearifan lokal dan ramah lingkungan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami hormati, melihat dampak pandemi COVID-19 pada saat ini, tidak hanya sektor kesehatan yang luar biasa dampaknya, namun juga di sektor ekonomi, terutama di sektor non. Kondisi ini bisa menjadi tantangan terutama bagi para pelaku UMKM agar tetap bisa eksis, beradaptasi dengan kondisi yang luar biasa, memberikan dampaknya kepada usaha-usaha kita. Namun UMKM saat ini masih tetap bisa menjadi penggerak ekonomi nasional. Dalam rangka mendukung gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia, Kementerian Perdagangan bersinergi dengan Dekeranas melakukan kegiatan bimbingan teknis ini secara online terpadu. Kegiatan teknis online terpadu ini diharapkan bertujuan untuk meningkatkan nilai jual dan daya saing produk dekorasi interior dan eksterior yang berbasis kearifan lokal dan ramah lingkungan, sehingga dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia memiliki potensi ketersediaan bahan baku yang luar biasa dan potensi pasar dalam negeri yang cukup besar untuk produk kerajinan, baik dari pasar lokalnya yang luar biasa dari Sabang sampai Merauke, dan juga tentu saja pasar ekspor yang terbuka luas. Karena Indonesia memiliki keunggulan dan kekayaan akan bahan-bahan alam, maksud saya dengan bahan-bahan baku yang alami, dengan keterampilan masyarakatnya yang luar biasa, serta tradisi budaya yang sangat tinggi. Potensi ini bisa dimaksimalkan dengan menggunakan teknologi yang sederhana dan tepat guna, didukung dengan manajemen serta strategi pemasaran yang baik. Untuk dekorasi, kita banyak sekali dan juga dapat memanfaatkan barang-barang yang ramah lingkungan, daur ulang. Menggunakan barang-barang yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang itu juga tidak
meninggalkan nilai-nilai seni dan kreativitas di dalam membuat produk-produk tersebut. Untuk membuat produk-produk yang unik dan mempunyai daya jual yang tinggi, itu dapat didorong dengan mempelajari produk-produk yang menjadi unggulan dari negara-negara lain, karena biasanya itu dimunculkan oleh ide-ide, inovasi, dan kreativitas yang tinggi. Saya harap Bapak-bapak, Ibu-ibu, pelaku usaha di bidang ini untuk dekorasi interior dan eksterior sudah cukup hebat untuk mewujudkannya, karena ini diperlukan sebuah keberanian untuk masa sekarang. Saya tidak banyak memberikan pepatah, tapi saya hanya akan memberikan dan mengucapkan semoga bimbingan teknis ini terselenggara dengan baik dan dapat menambah wawasan, artinya mengasah kembali pengetahuan kita menjadi bekal untuk terus bersemangat berinovasi dalam usaha kita ini, dan jangan pernah berhenti atau patah semangat dikarenakan kondisi COVID-19 ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat dan sukses kepada ibu-ibu peserta kegiatan bimbingan teknis ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan bimbingan teknis online terpadu pengembangan produk dekorasi interior dan eksterior berbasis kearifan lokal dan ramah lingkungan. Saya secara resmi saya buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Ibu hadirin Bapak Ibu terima kasih. Kita akan memasuki acara inti pada hari ini, yaitu penyampaian materi oleh narasumber dan praktisi yang sudah hadir dan bergabung bersama kita pada hari ini. Acara tersebut akan dipandu oleh moderator kita pada hari ini, yaitu Bapak Kuku Sri Harjanto, selaku Kepala Subdirektorat Pengembangan Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri. Baik, tanpa menunggu lebih lama lagi, acara saya silakan kepada moderator. Orasi juga tempat payasir ya. Ya Pak ya. Iya. Minta ibu masih kira-kira siang gimana? Arman. Ampun dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Lia selaku MC memberikan waktu kepada kami untuk memandu acara bimbingan teknis pada pagi hari ini, yaitu dengan kegiatan bimbingan teknis online interior eksterior berbahan baku kearifan lokal dan ramah lingkungan. Yang saya hormatin Ibu Susana Teten Marzuki selaku Ketua Bidang Manajemen Usaha Dekranas. Yang saya
hormatin Ibu Chandrasari Agus Suparmanto selaku Ketua Daya Saing Dekranas. Yang saya hormatin Ibu Direktur Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Ibu Ida Rustini. Yang saya hormatin Bapak Dedi Effendi selaku narasumber desain produk, dalam nanti akan memberikan tema desain natural produk, dan beliau saat ini sebagai eksportir home decor. Kemudian Ibu Aryani Susanti, narasumber desain kemasan. Beliau ini Direktur Indonesia Packaging Federation. Dapat kami sampaikan Bapak Dedi dan Bapak Ibu Aryana bahwa pada kesempatan hari ini peserta yang mengikuti yang mendaftar itu 300 peserta dari 26 provinsi. Untuk menghemat waktu, acara pertama kami persilahkan Bapak Dedi Effendi untuk menyampaikan materi desain produk, dalam hal ini desain natural produk. Waktu kami beri 20 menit ya Bapak ya. Pak Dedi, waktu 20 menit ya Bapak. Maaf Pak Kuku, saya duluan nih atau Bu Ida? Ya, silakan Pak Dedi. Oh, baik. Yang pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Susana Teten Mastuki, yang saya hormati Ibu Chandrasari Agus Suparmanto, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Pengurus Dekranas seluruh Indonesia, yang saya hormati Ibu Ida Rustini, yang saya hormati Ibu Arya Susanti, dan Bapak Ibu pelaku usaha yang luar biasa, hebat, bisa kita silaturahim pada hari ini. Terlebih dahulu juga salam kenal dari saya Dedi Effendi, saya pelaku eksportir, usaha saya CV Palemkraf. Kami sudah jalan 18 tahun untuk ekspor kerajinan. Mungkin bisa tampil sekalian slide saya, Pak. Dan konsen kami memang bagaimana mengangkat potensi bahan baku yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena kalau kami membawa bahan-bahan baku yang secara produk itu Cina bisa buat, berarti kita kalah untuk bermain di kancah ekspor. Karena memang pasar kami 90% itu ke ekspor. Nggak tahu juga ya, lokal mungkin bukan market kami atau mungkin tidak senang dengan barang kami. Tapi mungkin saat ini sudah mulai mereka juga meminati karena memang tren sustainable ramah lingkungan ya. Boleh Pak slide saya Pak, mungkin Pak Koko. Izin sedang dipersiapkan ya Pak sebentar. Oh baik Pak ya. Selain saya juga punya usaha di ekspor, saya juga sering mengajar teman-teman. Saya juga instruktur kerajinan. Jadi ada mungkin peserta di sini beberapa teman-teman dari Aceh, dari mana? Timah, PT Timah itu seputaran dari Kalimantan. Salam kenal semua, salam ketemu kembali di sini. Dan bagaimana sih saya mencoba memberikan sebuah gambaran potensi-potensi yang ada di Indonesia. Karena bisa dibilang mungkin teman-teman yang ada di luar daerah punya kemampuan bahan baku yang luar biasa. Tapi mungkin skill yang memang tidak mereka dapatkan. Nah ini mungkin bisa jadi sebuah dorongan bagaimana sih potensi itu tidak hanya di Pulau Jawa. Jawa itu tidak punya material, Jawa itu tidak punya apa-apa, tapi punya skill. Nah ini saatnya teman-teman di daerah tunjukkan bahwa kita punya, karena bisa dibilang kita lahir itu sudah diciptakan kita sebagai seniman. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kita kalau habis mandi kita akan disodorkan baju sama ibu kita. Pasti kita akan memilih jangan warna merah mah, warna hitam aja atau warna apa aja. Itu lebih match. Nah, itu jiwa seni kita sebenarnya sudah ada dalam diri kita. Tapi mungkin karena kita kurang asah
kurang mengasah. Akhirnya mungkin terabaikan. Nah, kalau memang potensi yang ada di diri kita itu bisa diangkat, sangat-sangat luar biasa. Itu yang saya alami. Basic saya tidak seorang seniman, saya tidak seorang desain interior, tapi mungkin karena kebutuhan mempertahankan perusahaan supaya bisa settle selama 18 tahun dengan 30 tenaga kerja yang ada di industri kami, ditambah lagi beberapa sub yang ada di luar Yogyakarta, itu lebih kurang hampir 100 ya binaan yang kami coba lakukan. Nah, ini kan kami harus bertahan. Kami harus mencoba sebuah inovasi. Bagaimana produk kami itu bisa terus diterima pasar. Alhamdulillah, kecenderungan pasar, mereka sudah mengetahui apa sih identitas yang memang akhirnya mereka butuhkan. Palm crab itu apa sih identitasnya? Jadi sudah tahu, dan nanti mungkin ada di slide saya, ada sebuah kebanggaan kalau kita melihat produk kita itu dipajang di toko sebelah. Istilah saya di toko sebelah itu di luar negeri ya. Di toko-toko itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena identitas itu yang sudah melekat. Sudah melekat, jadi oh itu desain saya. Oke, ini sudah terbuka slide saya. Jadi saya mencoba mengambil satu tema natural creative product. Kenapa? Karena itu tadi Bapak Ibu, Indonesia kaya dengan sangat luar biasa bahan baku. Next mungkin Pak. Ya, kami tahun 2003 Bu, Bapak 90% kami memang bahan bakunya asli Indonesia, dan kami ambil material itu dari seluruh Indonesia Bu. Ada beberapa teman-teman pengrajin dari Sulawesi, ada teman-teman pengrajin dari Jawa Timur, dari Palembang. Materialnya semua kami ambil dari luar Indonesia, luar Jogja. Alamat kami ada di kota Yogyakarta, workshop kami juga ada juga data nomor teleponnya. Next, mungkin Pak. Ya, ini kita lihat Bapak Ibu, kami mengangkat potensi-potensi yang mungkin di lingkungan Bapak Ibu itu banyak sekali. Biji mahoni, bambu, kerang, kayu, pelepah pisang, rotan, batu apung, encek, gondok. Semua ini asli bahan kita Bapak Ibu. Kreativitaslah yang akan kita coba tunjukkan bagaimana sih sebenarnya bahan-bahan alam ini menjadi sesuatu value yang luar biasa, yang akhirnya bisa diterima pasar. Next Pak. Kenapa kami pilih kerajinan? Yang pertama, Indonesia kaya dengan bahan bakunya. Yang kedua, kaitan dengan potensi pasar yang sangat-sangat luar biasa, baik itu pasar lokal maupun pasar ekspor. Yang terakhir ini, Bu, tidak perlu dengan teknologi yang besar. Kenapa? Kerajinan cukup dengan teknologi yang sederhana. Hanya butuh skill, punya pemotong, segala macam, produk kerajinan bisa kita buat. Next, Pak. Nah, dalam pengembangannya, rotan aja variasinya banyak sekali kan Bapak Ibu. Hanya dengan teknik anyam, segala macam, kombinasi bisa jadi lampu, untuk interior, bisa jadi tempat lilin, untuk interior, dan juga guci, untuk eksterior. Ini kan semua satu material yang bisa kita kembangkan menjadi sebuah produk. Next, Pak. Selanjutnya, Pak. Ya, yang bawah itu, yang atas dari pohon pisang. Abaka ini terkenal sebelumnya Pak ya. Ya, terkenal itu lebih banyak potensinya di Filipina. Tapi karena memang Filipina itu lebih banyak mereka mengekspor ke Amerika untuk mata uang dolar. Terus juga untuk tali kapal. Nah, kami coba mengolah bagaimana sih potensi serat pisang ini menjadi sesuatu hal yang baru dengan sebuah teknologi, dengan sebuah teknik pengembangan dari teknik anyaman, desain, segala macam, akhirnya jadi seperti yang sebelahnya, bisa buat cermin, bisa buat kap lampu. Yang bawah dari sebuah biji mahoni, Bu, yang mungkin selama ini biji mahoni dipakai untuk buat obat kencing manis, katanya karena pahit ya. Hanya pengolahannya dipotong, ditempel, jadinya sebuah lampu yang sangat-sangat indah. Next, Pak. Selanjutnya, Pak. Ya. Ini pasar kami, Bu, dari 2003, Bapak Ibu, sampai Juli sekarang, potensi terbesar home deco itu sangat luar biasa di Eropa. Jadi mungkin style mereka sangat-sangat diminati. Jadi bagaimana pasar itu menjadi satu kekuatan, menjadi satu istilahnya barometer kita untuk bagaimana
produk kita bisa masuk ke pasar-pasar yang ada. Selanjutnya, Pak. Nah, Bapak Ibu bisa lihat kalau sering nonton di Instagram, 90% produk kami ada di Eropa. Ada itu beberapa nama-nama customer kami yang luar biasa. Beberapa juga ada di Turki, di Amerika, dan ini Bu, tadi yang saya bilang, satu kebanggaan karyanya Indonesia itu bisa dipajang di toko-toko itu, Bu. Sangat luar biasa, dan nilai ini nggak bisa kita rasakan ya, nggak bisa kita beli ya. Luar biasa, Bu. Hanya sebuah serat pisang, rayung, segala macam material asli Indonesia bisa dipajang dan menempel dengan para desainer yang ada di dunia. Bayangkan, sangat luar biasa kan, Bu? Ini suatu nilai yang memang kita tidak bisa dapatkan. Kalau produknya Bapak Ibu nantinya bisa akan terpajang di sana. Next, Pak. Selanjutnya, Pak. Selanjutnya lagi, Pak. Ya, ini beberapa produk best seller kami. Jadi 3 tahun sebelumnya, Pak. Sebelumnya. Ya, ini best seller produk kami, Bapak Ibu. Dari serat pisang, dari rayung, yang mungkin rayung terkenal cuma buat sapu, segala macam ya. Ini best seller 3 tahun yang lalu kami mengembangkan dan ternyata sekarang sudah beredar di Indonesia. Teman-teman pelaku UKM juga banyak yang membuat produk yang sama. Bagi kami ini satu peluang buat mereka, tidak ada masalah karena memang produk kami tidak kami hakikan. Tapi kami mencoba bagaimana sih kita membuat etika dalam sebuah desain. Kalau bisa ya jangan terlalu plek-plek sekali ya ngopinya, tapi harganya jangan terlalu murah supaya kita nggak diatur oleh buyer-buyer kita nantinya ya. Next, Pak. Slide berikutnya, Pak ya. Berikutnya, Pak. Selanjutnya, Pak. Ya, jadi kami mengevaluasi Bapak Ibu produk home decor itu setelah kita mengamati dalam sebuah konsentrasi sebuah desain. 2017 kami mencoba memfokuskan bagaimana sih usaha itu tidak harus terlalu banyak dengan sebuah produk. Nah, 2017 kami mencoba memfokuskan, kami fokus di home decor. Ternyata signifikan, sangat luar biasa permintaan home decor yang ada untuk segmen pasar ekspor. Sampai data Maret, itu ternyata bisa menyamai prediksi di tahun 2018. Dan alhamdulillah sampai sekarang, sampai bulan November, order ekspor kami untuk home decor sudah penuh. Dan untuk pasarnya ke beberapa negara Eropa, Perancis, Belgia, dan Jerman. Next, Pak. Next, Pak. Ya, Bapak Ibu, dalam sebuah pasar itu kan cuma 2 tuh, Bu. Mau pasar lokal Indonesia atau pasar Eropa atau mungkin luar ekspor. Tinggal pilihan, Ibu mau pengen mata uang merah atau putih. Kalau merah rupiah, yang putih dolar. Nah, ini market yang bagaimana Bapak Ibu bisa mencoba memodifikasi sebuah produk itu untuk menembus sebuah pasar. Next, Pak. Kenapa saya lihat sebuah rumah Bapak Ibu? Ini sebuah peluang. Sebuah peluang bagaimana kita sih sebenarnya bisa menciptakan sebuah produk. Sebuah rumah Bapak Ibu bayangkan, apa sih yang dibutuhkan dari produk yang kita buat. Saya ambil contoh ya, Bapak Ibu masuk ke pintu tengah, itu akan ada di ruang tamu. Ruang tamu itu kan pasti butuh lampu, butuh cermin, butuh tempat segala macam. Sampai pintu ke belakang itu suatu peluang Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu bisa mengolah produk yang Bapak Ibu buat itu menjadi sebuah peluang. Nah, inilah dia tadi saya bilang. Prospek itu tidak jauh-jauh. Lihatlah sebuah rumah, kebutuhan apa rumah itu, buatlah yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk menciptakan sebuah produk. Next, Pak. Nah, ini juga Bapak Ibu coba bayangkan. Pernahkah Bapak Ibu merasakan apa sih keunggulan dari produk kami? Kita. Siapa sih target pasar kita? Siapa sih pesaing kita? Inovasi apa yang sudah kita lakukan untuk produk kita?
Pernah nggak Bapak Ibu membayangkan dalam sebuah bisnis yang sudah dijalankan selama ini? Nah, kalau Bapak Ibu sudah merasakan mempunyai keunggulan, sudah ada target pasar, pesaing, inovasi produk, ini akan luar biasa, Pak. Akan luar biasa. Kenapa? Karena Bapak Ibu akan paham produk saya seperti apa sih nantinya. Next, Pak. Next lagi. Nah, porsi yang utama dalam sebuah produk, dalam menciptakan sebuah bisnis usaha kita supaya kita bisa lancar, pertama ternyata memang dari desainnya Bapak Ibu. Desain itu apa? Memecahkan masalah untuk memenuhi sebuah target. Kenapa? Karena konsumen kita kan akan tahu, oh aku membutuhkan sesuatu ini, memecahkan masalah enggak, sesuai kebutuhan enggak. Nah ini sebuah desain, sebuah hasil bagaimana produk kita bisa mencapai ke pasar yang tepat. Kenapa? Yang kedua juga kita berusaha desain itu memecahkan sebuah masalah, menggunakan sebuah empati yang akhirnya apa? Menjadi sebuah kebiasaan, perilaku, kebutuhan, keinginan pelanggan yang Bapak Ibu inginkan. Selanjutnya desain itu sebagai apa? Sebuah proses produksi, harapan, khalayakan, serta keputusan final yang akhirnya akan ada analisis. Frank de Moor menyatakan bahwa desain dari hasil produksi merupakan hal yang sangat penting. Karena apa? Hasil produksi baru dapat menaikkan 2-3 kali lipat omset suatu organisasi. Ini sudah kita lakukan, Bu. Ternyata sangat luar biasa. Dengan apa? Sebuah desain produk yang terbaru dengan sebuah inovasi. Selanjutnya, Pak. Pentingnya, Bu, Bapak Ibu, desain produk itu yang pertama apa tadi? Dasar utama kita mempertahankan pelanggan lama dan juga kita mendapatkan pelanggan baru. Tujuannya apa? Kita pengen supaya apa? Nilai jual kita tinggi. Kita punya desain-desain baru ya. Yang kedua apa? Kita memahami kebutuhan konsumen untuk menghasilkan produk yang sedang tren. Kita mempelajari trennya apa sih untuk sebuah produk, sebuah desain yang akan nanti kita buat. Yang selanjutnya apa? Kita akan bisa membuat sebuah produk yang ekonomis tanpa mengurangi sebuah kualitas serta nilai jual yang akhirnya apa? Mengangkat sebuah produk yang sudah kita buat. Selanjutnya untuk meningkatkan pangsa pasar. Kenapa? Karena desain kita baru, pasar kita akan semakin luas nantinya. Selanjutnya, Pak. Fungsinya, sebuah desain itu menjadi sebuah kepuasan ya. Kita punya desain berkualitas, penampilan menarik. Akhirnya apa? Produk mutunya kita terjaga, sustainable dalam kesinambungan usaha kita, konsumen kita tidak akan berpaling ke kompetitor kita. Selanjutnya sebagai faktor penentu kesuksesan dari sebuah produk. Pertama akan membawa manfaat. Selanjutnya meningkatkan kinerja, efisiensi, serta mereduce sebuah biaya dan resiko bisnis yang sedang kita jalani. Yang ketiga itu meningkatkan penjualan. Kenapa? Sukses dalam sebuah desain akhirnya akan melihat bahwa kita punya inovasi apa dalam pengembangan desain yang kita lakukan selama ini. Selanjutnya, Pak. Yang berikutnya, fungsi sebuah desain adalah meningkatkan kualitas perusahaan. Kenapa, Bapak Ibu? Karena kalau desain kita sudah tertanam dalam benak customer kita, itu akhirnya apa? Kita punya grade perusahaan akan naik. Pesaing kita nanti akan menjadi sebuah follower aja nanti jadinya. Kenapa? Karena mereka akan bandingkan, oh perusahaan A itu produknya lebih bagus. Kamu bisa nggak? Produknya bagus tapi harganya lebih murah. Nah ini akan jadi sebuah apa istilahnya nilai tersendiri apabila Bapak Ibu punya desain yang terbaik nantinya. Yang selanjutnya meningkatkan dalam pengembangan bisnis yang ada. Kenapa? Karena efek dari sebuah desain yang akhirnya menjadi sebuah tren itu akan mengangkat sebuah proses penjualan dan barang yang akan diproduksi itu akan jauh lebih banyak nantinya. Next, Pak. Jenis desain yang mungkin nantinya yang akan dilakukan mungkin sudah Bapak Ibu lakukan. Kita punya desain baru, kita melakukan sebuah riset, kita melakukan sebuah inovasi, serta jangan lupa ada unsur kreativitas yang akan mengangkat perbedaan barang yang sudah ada dengan barang yang baru. Yang selanjutnya jenis dari sebuah desain memodifikasi yang sudah ada. Nah,
ini mungkin saya coba tekankan ke Bapak Ibu, jangan mengambil plug desain yang ada di pasaran. Setidak-tidaknya apa? Karena kalau Bapak Ibu mengambil desain yang plug, memodifikasinya tidak ada, ciri khas Bapak Ibu itu akan hilang. Jadi tonjolkan ciri khas apa, jadi tidak 100% barang yang sudah laku Ibu buat. Nantinya apa? Konsumen akan melihat, oh ini kan barangnya perusahaan sebelah, kamu kualitasnya jelek. Nah, ini kan akan menjatuhkan reputasi kita kan. Jadi tonjolkan modifikasi itu sebuah ciri khas yang ada yang ada di Bapak Ibu lakukan selama ini. Selanjutnya, Pak. Identitas Bapak Ibu. Desain bagus, tapi dengan kompetisi yang ada selama ini Bapak Ibu lihat, UKM di Indonesia ada berapa ribu kan Bu? Berapa banyak? Kira-kira terlihat nggak sih kita? Bayangkan kita pameran misalnya, kita berjualan. Untuk kita diketahui konsumen, berarti kan kita harus ada sesuatu hal yang berbeda. Ini Bu, Bapak. Jadi tonjolkan sebuah identitas dalam produk Bapak Ibu yang akhirnya menjadi sebuah kekuatan yang nanti Bapak Ibu lakukan di pertarungan pasar selama ini. Selanjutnya Pak, definisi dari sebuah identitas adalah agar lebih dikenal. Jadi konsumen itu tidak akan ragu untuk membeli produk Bapak Ibu. Selanjutnya Pak, kita bisa melihat bahwa Indonesia itu surga ya, kaya segala macam bahan-bahan alam, keterampilan, tradisi. Disinilah letak sebuah keunggulan Indonesia untuk sebuah kompetisi yang akan kita lakukan. Ditambah lagi dengan digabung dengan manajemen, teknologi, strategi pemasaran, dan satu mentalitas yang tepat. Nah ini mungkin mentalitas ini yang Bapak Ibu coba asah ya. Coba asah. Bagaimana sih sebenarnya kita pengen mentalitas kita sebagai pengusaha yang benar-benar pengen maju. Selanjutnya Pak. Next. Ya. Melestarikan tradisi, mengawinkan tradisi, ini jadi satu keseimbangan. Potensi daerah yang ada itu sangat luar biasa. Bagaimana kita melestarikan tradisi berarti terus mengembangkannya, mentransformasi dari masa yang kini ke masa yang akan datang. Ada beberapa contoh dari sebuah tradisi yang akan menjadikan sebuah produk yang bisa kita kembangkan nanti Bapak Ibu lakukan. Selanjutnya mungkin Pak. Nah ini saya lihat di teman-teman yang ada di Jawa Barat ya, mentransformasi sebuah batok kelapa yang memang bisa dibilang sepele, tapi pergeseran transfernya dari tradisi lama menjadi tradisi baru kan value-nya kan akan terangkat, akan berbeda nantinya. Kalau Bapak Ibu bisa mengolah sebuah desain yang sederhana menjadi satu desain yang akhirnya menjadi baru. Next, Pak. Next mungkin, Pak. Nah, sedikit saya mencoba mengangkat transformasi budaya ya. Jadi beberapa tahun yang lalu saya mengajar di Tanjung Pinang, saya melihat motif-motif daerah ini bisa diangkat ternyata. Salah satu contohnya pucuk rebung. Saya transformasi karena memang identitas perusahaan saya itu main di lampu sama di cermin, di mirror. Saya kombinasikan, ternyata sangat luar biasa. Permintaannya, peminatnya, akhirnya apa? Produk kita laku, sebuah edukasi, oh Indonesia ternyata punya budaya seperti ini, punya budaya. Nah ini mungkin Bapak Ibu bisa coba, nggak jauh-jauh sih potensi yang ada desain di daerah itu bisa diangkat menjadi sebuah produk yang bisa ditransferkan ke produk Bapak Ibu. Selanjutnya Pak. Contoh juga ini kami buat cermin kombinasi dengan bambu, pasir, ditambah dengan kerang. Transformasi juga dari motif-motif daerah itu bisa kita coba masukkan ke produk yang memang Bapak Ibu bisa lakukan. Jadi tidak perlu terlalu banyak, simple, tapi pasarnya tepat. Nah ini kan jadi satu hal yang sangat luar biasa nantinya. Next mungkin Pak. Contoh lagi ada sebuah dekorasi terakota. Transformasi budaya ini motif juga di Tanjung Pinang, itu kita angkat antara gonggong sama motif-motif batik. Ternyata transfernya juga sangat-sangat luar biasa. Jadi hal-hal sepele itu juga bisa. Budaya kita angkat, produknya juga kita bisa pasarkan. Selanjutnya Pak. Nah, Bapak Ibu tadi ada 4 pertanyaan tadi. Kalau sudah rangkuman
pertanyaan itu bisa menjadi sebuah kekuatan, Bapak Ibu bisa mencoba membuat sebuah range produk plan yang akan nanti Bapak Ibu lakukan. Identitas Bapak Ibu apa sih sebenarnya? Kalau identitas kita sudah kuat, kita mempelajari stylenya itu bagaimana sih? Market segmennya seperti apa sih? Trennya bagaimana? Kita jadikan satu, menjadi sebuah struktur, akhirnya menjadi sebuah produk. Ini akhirnya kita akan berjalan bahwa desain kita sudah kuat, potensi yang ada sudah ada, tren yang kita pelajari juga sesuai. Nah, ini akan menjadi sebuah struktur nantinya peminat yang akan melihat produk Bapak Ibu itu akan sudah akan tidak terlalu sulit. Kenapa? Karena tadi mereka sudah akan paham bahwa oh, aku memang pasarku di sini, aku memang menyenangkan produk ini. Selanjutnya, Pak. Tidak lupa juga Bapak Ibu, desain kita sudah kuat. Market kita juga akan semakin kuat kalau kita bisa menjaga sebuah mutu. Nah, mutu itu akan menjadi satu hal yang mengikuti. Mampu suatu barang atau jasa memenuhi sebuah kebutuhan yang akhirnya menjadi sebuah standar. Kalau produk Bapak Ibu tidak bermutu, desainnya bagus, pasar juga tidak akan meminati barang kita. Jadi dengan kita punya standar, waktu, bahan, kinerja, keunggulan, dan karakteristik akan menjadi suatu kuantitas yang akan mengangkat produk kita. Next, Pak. Mengapa? Yang pertama tadi, kita punya produk bermutu, peningkatan pangsa pasar, penghematan biaya. Kenapa? Biaya akan tidak terlalu mahal. Yang kedua, kita juga mempunyai sebuah kualitas yang akan nantinya mengangkat reputasi perusahaan kita. Yang selanjutnya, kita terlepas dari pertanggungjawaban produk. Kenapa? Biaya klaim itu mahal sekali kalau kita sudah sudah membuat produk yang tidak bermutu. Yang selanjutnya akan merusak citra perusahaan dan bangsa. Nah ini, kalau produk kita tidak bermutu kan akhirnya apa? Perusahaan kita jelek, akhirnya mengikuti. Oh ternyata Indonesia itu produknya nggak bagus semua. Nah ini yang harus kita coba jaga Bapak Ibu dari satu komitmen kita untuk mempertahankan mutu dari produk kita. Next, Bapak. Nah, Bapak Ibu mungkin selama ini apakah sudah menerapkan SOP yang ada di dalam produksi? Kalau Bapak Ibu belum menerapkan sebuah SOP, buatlah Bapak Ibu. Tidak perlu SOP itu terlalu banyak. Tapi SOP itu menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan oleh Bapak Ibu dan mungkin tenaga kerjanya. Kami membuat sebuah SOP bagian anyam, bagian tempel, bagian finishing, bagian packing, sampai ke bagian yang terkecilnya. Nah, dengan SOP ini yang tahu Bapak Ibu dan tenaga kerja. Contoh kalau kita menjahit. Jahit itu harus lurus misalnya. Benangnya harus 2 atau seperti apa. Nah, kalau SOP ini bisa dipertahankan, bisa dibuatkan dan ditempel, itu akan menjadi sebuah standar mutu yang nantinya Bapak Ibu tidak harus stay di tempat. Jadi kalau SOP-nya sudah berjalan, produksi itu tetap akan berjalan. Kenapa? Karena SOP-nya sudah jelas, sudah tercatat, sudah disepakati bahwa kalau jahitannya miring berarti reject. Kalau dia lurus berarti oke, bisa masuk ke tahap selanjutnya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa coba dimulai buat kalian SOP dalam sebuah standar operasional produksi yang ada di workshop Bapak Ibu masing-masing. Selanjutnya, Pak. Kalau Bapak Ibu sudah merasa proses itu sudah berjalan, nah, kita akan paham bahwa kita punya keunggulan apa sih? Saya coba contohkan. Kami, Palemkraf, kami punya original produk. Kami punya desain sendiri. Akhirnya apa? Kami bisa mengembangkan material lokal yang ada. Ini keunggulan kami. Yang kedua, kami terus melakukan inovasi dalam sebuah desain, dalam sebuah produk, sehingga apa? Ada sebuah sentuhan yang akan mengangkat nilai dari inovasi produk kami. Yang selanjutnya, kami punya keunggulan dalam sisi manajemen. Kami punya standarisasi. Selanjutnya, Pak. Kita juga punya strategi marketing. Kami punya showroom, kami juga sering pameran online, kami juga ada pameran offline, sehingga apa? Market itu kami tidak harus istilahnya, kami menyasar market ke segala macam. Sehingga kami punya strategi harga HPP kami tepat, sehingga konsumen itu tidak akan mungkin merasa bahwa
harganya tempat kami terlalu mahal, harga kami masih kompetitif. Nah, ini merupakan sebuah keunggulan yang ada. Yang berikutnya, kami punya keunggulan, kami punya standarisasi, kami punya sertifikasi, sehingga konsumen yang akan menerima barang kami itu akan paham, akan lebih enak, akan lebih gampang kalau dia berjualan. Tidak ada satu batasan untuk sebuah standarisasi yang akan masuk ke negara masing-masing. Lanjut, Pak. Nah, ini juga salah satu keunggulan kami. Kami punya quality dengan standar mutu yang konsisten dan berkualitas. Kami punya desain yang terbaru terus. Kami juga menghitung biaya yang memang kami tawarkan ke konsumen itu tidak terlalu mahal, tapi juga kompetitif. Kami punya ketepatan waktu dalam proses produksi. Yang berikutnya, kami mempunyai servis dengan mengemas barang itu sampai ke konsumen itu tidak rusak, tidak tidak cacat, dan juga kami memberi servis setiap packaging yang ada di pesanan konsumen itu sudah labeling perusahaannya. Kami tidak jual brand. Jadi rata-rata produk kami sudah di-brand oleh para konsumen kami yang ada di ekspor. Selanjutnya, Pak. Nah, saya sedikit memberikan sebuah istilahnya saran ke teman-teman. Mungkin Bapak Ibu merasakan bahwa sugesti itu benar enggak sih? Saya lakukan sendiri bahwa sugesti itu akan membentuk sebuah karakter kita. Kita mau kaya, kita mau miskin, kita mau sedih, kita mau bahagia. Ya ini sugesti awal yang akhirnya akan menjadi sebuah kekuatan buat kita. Kondisi sekarang kita jangan sampai kita lemah, Bu. Jangan sampai kita putus semangat untuk bagaimana usaha kita ini bisa berjalan. Sugesti, Bu. Jadi sugesti kita tanamkan, kita sugesti bahwa ini barang produk kita itu bagus, produk kita punya pasar, produk kita akan terjual. Selanjutnya, Pak. Ya, yang terakhir Bapak Ibu, saya sedikit kasih tips ke Bapak Ibu. Kalau kita tidak bisa jadi yang pertama, jadilah yang terbaik. Kalaupun tidak bisa, jadilah yang berbeda. Semua itu dimulai dari mimpi, mimpilah kamu. Pasti kita akan berusaha mewujudkan mimpi itu. Jadilah diri sendiri, Bapak Ibu yang terbaik. Yang terakhir ini, Bu, apabila membuat sesuatu, berikanlah ruh atau jiwa pada suatu barang yang akan kita buat. Kenapa? Karena kalau ruhnya itu kita membuatnya itu ini laku nggak ya, ini nggak laku nggak ya. Nah itu tadi kembali sugesti, barang itu nggak akan laku, Bu. Tapi kalau Bapak Ibu punya sugesti, ini laku, ini laku, ini laku, alhamdulillah, Bu. Ini yang kami lakukan, barangnya laku semua. Yang terakhir, pasrah dan berdoa selalu agar kita diberi kemudahan kepada Bapak Ibu semua. Selanjutnya, Pak. Next, Pak. Oh, sudah terakhir. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga ini bermanfaat. Nanti kita coba diskusi apa yang mungkin bisa, saya juga bisa belajar dari Bapak Ibu, bagaimana kita nanti mengembangkan usaha kita selanjutnya. Terima kasih Pak Kuku. Pak Dedi nanti bisa lewat chat, nanti juga akan kita sampaikan juga ke Pak Dedi ringkasannya. Dan selanjutnya pemateri berikutnya adalah Ibu Ariana Susanti akan menyampaikan tentang desain kemasan. Tentunya ini akan agak beda kalau interior dan eksterior kan bentuk desain kemasannya itu harus misalnya agak besar atau apa, karena untuk keperluan yang tadi disampaikan oleh Pak Dedi tadi, tentunya untuk keamanan barang yang ada di dalam packaging tersebut. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Ibu Ariana Susanti untuk menyampaikan materinya. Monggo Ibu. Ya. Terima kasih Pak Kukuh dan salam kenal buat semuanya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan sharing di sini. Ini kok jadi kecil gini ya? Tampilannya. Ya betul, full screen ya. Full screen. Oke, saya ingin sharing dengan Bapak Ibu sekalian tentang strategi desain kemasan untuk membranding produk, terutama untuk pernak-pernik dekorasi interior dan eksterior. Kalau kita sebut interior dan eksterior, seperti apa sih? Ya,
termasuk diantaranya Gucci ya, Gucci kecil itu. Saya pernah ke Banyumulek. Banyumulek itu ada di NTB ya, Nusa Tenggara Barat. Dia itu airportnya sudah terbuka internasional ya, dan itu ada satu area Banyumulek itu semua mereka membuat Gucci dari yang kecil, tipe-tipe kecil sampai yang besar, sampai ke besar, dan mereka itu diekspor sampai ke Amerika, ke China, ke Eropa dan sebagainya lah, termasuk ke Australia juga gitu. Tapi mereka tidak bisa ekspor sendiri. Waktu itu saya datangnya, saya tanya kenapa. Ternyata problematiknya di cara mengemasnya. Jadi yang mengekspor tuh orang dari Bali. Padahal pelabuhannya sudah internasional, bisa goes ekspor ya. Nah, itu salah satu kendalanya saja. Oke, next. Nah, kita memasuki ekonomi digital ya. Jadi Internet of Things. Kayak tadi Pak Dedi itu udah dengan Palmcraft-nya ya, brandnya kan Palmcraft itu kan sudah go internasional kemana-mana, itu membanggakan bagi kita semua. Dengan bahan baku lokal bisa go global gitu ya, karena memang semuanya berubah. Kita akan ke ekonomi digital untuk setelah 2020 ini. Nah kebetulan kita dengan adanya COVID-19 ini dipercepat, ekonomi digitalnya itu dipercepat. Jadi kemarin itu seperti pengusaha catering, pengusaha restoran atau apa yang offline, belum online, itu tergilas karena mereka nggak punya akses gitu, nggak punya akses. Nah mudah-mudahan yang dari peserta yang pengikut ini semuanya sudah selain offline juga sudah online semua ya. Jadi udah e-commerce semua. Karena itu kuncinya. Kalau nggak akan tergilas. Ya, oke, next. Nah, jadi apa? Jadi kita merencanakan sosial media strateginya seperti apa? Karena everything digital ya, semuanya berubah menjadi digitalized. Jadi kita harus melakukan suatu strategi tadi. Sebagian sudah diutarakan oleh Pak Dedi. Bagaimana kalau sudah go digital itu tampilannya bagaimana? Kita promosinya di IG, di Facebook, itu yang retail itu ya. Kalau Pak Dedi udah bulky, udah banyak gitu ya. Kalau ekspor jadi udah dalam bentuk kontainer itu. Nah, sekarang yang retail bagaimana gitu? Yang retail itu semua go digital. Jadi harus nggak kalah supply chain-nya juga harus kita perhitungkan, kita hitung ya. Jadi everything go digital itu bagaimana? Nah, penampilannya di Instagram bagaimana, di Facebook barang-barangnya ya jangan, pasti ada yang nyontek ya kalau untuk itu, tapi ya kata Pak Dedi tadi nyontek ya boleh tapi jangan begitu gitu, harus ada tampil beda karena itu branding untuk kita, be different ya, kita harus tampil beda sehingga punya ciri khas dan itu cara membranding kita tampil beda tadi. Nah, oke, next. Nah, peran kemasan di era digital ini gimana? Karena menjadi sangat penting. Karena akan selalu terkait dengan komoditi yang dikemas. Sekaligus merupakan nilai jual dan citra produk. Itu untuk kemasan retail ya. Jadi umpamanya kayak peralatan rumah tangga gitu. Itu seperti yang di kiri atas gambar yang sebelah kiri itu kan. Walaupun keramik gitu ya. Kalau itu ada gambar senyumnya. Jadi packaging is a silent salesman karena mereka nggak bersuara tapi mereka bisa menarik gitu ya. Oke, next. Next. Nah, ini contohnya kan ada gambar senyum ya. Oke, next. Nah, yang saat ini banyak dijumpai ya, kalau saya lihat di lokal itu waktu itu ada pameran TEI ya, Trade Expo Indonesia itu di ISPSD. Waktu itu saya menemukan nggak cuma di itu, di Banyumulek pun itu ya, yang di NTB itu. Mereka sepertinya asal-asalan. Jadi mereka fokus pada produknya. Padahal itu namanya keramik. Itu kan sangat mudah pecah ya. Dan itu didesain sangat indah. Keramiknya itu sekitar 400 ribuan ini. Ya, tapi hanya dibungkus oleh kertas koran bekas. Nah, nggak ada stackingnya. Udah gitu, outer pack-nya untuk distribusinya kardus bekas lagi. Nggak ada brandingnya. Apa itu? Oh, kayak Pak, jadi mungkin ada mereknya ya, Palmcraft gitu.
Udah langsung tertancap di alam saya nih, wah palem craft gitu kalau Pak Dedi. Nah ini nggak ada nih brandingnya apa yang dilihat karena kardusnya aja kardus bekas gitu ya. Coba kalau di sebelah kanan itu, sebelah kanan kalau kita apalagi keramik itu ya, ini mungkin harganya malah lebih murah daripada yang sebelah kiri tadi. Tapi kita benar-benar packing yang bagus itu bukan jangan asosiasi wah mahal pasti. Ya kita ada extra cost sedikit tapi keramiknya itu nggak akan pecah. Nah, itu ada stacking ya, jadi ada cushioning. Cushioning itu istilahnya apa? Bantalan yang ada di situ. Kita lihat, nah itu sehingga memperkuat. Jadi nggak mudah terbentur, nggak mudah bergoyang dalam transportasi. Oke, next. Nah, ini salah satunya. Nah, ini kalau dalam jangka pendek, maksudnya untuk daerah lokal aja, kita nggak usah terlalu overprotect kayak tadi, itu juga bisa, tapi tetap dikasih pelindung ya, jadi bisa dikasih kayak sabuk-sabuk pengaman gitu ya, orang aja kalau naik mobil pakai sabuk pengaman. Terus mungkin dengan plastik bubble PE itu yang ada udaranya itu juga bisa. Tapi nggak usah, jangan pakai kertas koran lah, kertas koran bekas gitu ya kayaknya. Lagian sekarang kan susah didapat itu ya. Oke, next. Nah, packaging as a silent salesman itu bagaimana? Membantu mempromosikan produk, membedakan produk dari pesaingnya, menampilkan citra produk, identifikasi dan informasi tentang produk. Terus bentuk dan warna ukuran sesuai dengan keinginan pelanggan. Itu kalau ada special order gitu ya. Terus membantu pengambilan keputusan. Kalau banyak sekali dia akan membantu keputusan konsumen untuk membeli. Serta menjadi media iklan dan promosi penjualan. Oke, next. Nah, good design adalah good business. Saya kira Pak Dedi udah merasakan juga tadi. Good design adalah good business. Jadi dari situ mutunya ya. Sebenarnya itu kalau kita gali, Indonesia itu bahan baku berlimpah. Cuman cara mengelola dan mengolahnya yang kurang dimaksimalkan. Jadi mengelola itu bagaimana? Ya itu tadi yang Pak Dedi bilang manajemennya. Ya, dan mengolahnya bagaimana? Ya proses produksinya, mutunya berkualitas. Jadi ada produknya berkualitas, kemasannya layak dan memadai, berkualitas juga, tepat sesuai dengan peruntukannya, dan mempunyai merek brand ya. Oke, next. Nah, karena apa? Design is the silent ambassador of your brand. Jadi dia akan mewakili. Kan kita menjual barang itu nggak perlu kita bawa semua barang-barangnya dan kita dampingin ya. Kita mungkin di show di mana, di show di sosial media, di show di salah satu pameran dagang atau dan sebagainya, itu dia akan jadi silent ambassador untuk produk-produk kita. Nah, itu membangun brand, membangun kepercayaan, membangun orang untuk membeli kembali. Oke, next. Nah, elemen branding pada kemasan seperti apa? Ini dari bahan kemasannya bisa, bentuk kemasannya bisa, permukaan kemasannya bisa. Tadi ya, kalau Indonesia itu kaya dengan bahan baku, itu keramik ya, dari tanah liat banyak, logam pun banyak ya, terus serat-serat alam itu tadi Bapak dari mana apa tadi Pak Kuku dari serat pisang dan sebagainya ya, terus dari serat alam banyak sekali, kayak saya pernah ke Pulau Natuna itu namanya serat-serat dari kelapa itu dan batok kelapanya, sampah pohon kelapa yang sudah tidak terpakai itu hanya dibakar begitu saja, itu sayang sekali. Nah itulah yang luar Jawa dan Jawa. Jawa itu bisa meng-create pengrajin ya. Nah, bahan bakunya di luar Jawa tuh berlimpah, masih terbengkalai itu, banyak yang nggak memadai gitu, belum maksimal terpakai dengan baik. Itu kan ada suatu nilai tambah kalau kita create dengan desain yang bagus ya. Oke, next. Nah, sebenarnya desain kemasan seperti apa? Ya menyesuaikan dengan produknya tadi. Tapi sebelum kita meng-create sebuah produk, kita harus riset pasar tadi. Riset pasar maunya seperti apa? Bukan saya bikin gini, saya jual, mau nggak orangnya gitu. Tapi ya kita harus create, riset pasar seperti apa, trennya dan sebagainya. Terus pesaingnya siapa, perilaku konsumennya bagaimana. Baru kita meng-create target pasar. Jangan hanya
general saja gitu. Jadi target pasar itu juga spesifik kayak tadi Pak Dedi 90% ekspor karena di sana memang ekspor. Dia hanya sebagian 10% ya untuk lokal gitu. Nah, itu karena dia udah fokus, target pasar itu fokus. Di situ elemennya dari pengembangan desain produk dan juga desain kemasannya ya. Terus kemudian teknologinya yang akan kita pakai seperti apa. Jadi membuat guci, kalau handmade, wah nanti nggak pakai mesin pendukung mungkin akan kalau bulatnya tidak bulat 100% karena pengrajinnya beda-beda gitu ya. Nah, bagaimana kita supaya bulatnya itu standar ya, terstandarisasi. Nah, itu perlu adanya teknologi yang sederhana yang tepat guna ya. Kemudian bentuknya, struktur desainnya seperti apa yang akan kita buat. Baru kemudian bahan kemasan yang akan kita pakai bagaimana, terus pengembangan permukaan kemasannya, yaitu mereknya dan sebagainya. Oke, next. Nah, bahan-bahan pengemasan itu beraneka ragam ya, ada kertas dan karton, corrugated box, KKG itu istilahnya kotak karton gelombang. Kalau orang awam istilahnya kardus ya, jadi mengistilahkan dengan kardus. Terus ada plastik kaku, rigid, fleksibel yang multi layer itu kemasan fleksibel namanya. Gelas kaca ya, itu yang mudah rapuh tapi banyak juga dipakai untuk aksesoris, untuk souvenir juga, kaleng dan aluminium ya, bisa juga karung plastik dan karung goni, itu juga ada, kayu. Terus kemudian natural alami. Natural alami itu ya dari bahan-bahan alam yang ada. Itu bisa kita create untuk bahkan untuk enggak cuma untuk desain produknya, untuk kemasannya juga. Oke, next. Nah, dalam ilmu kemasan juga jangan sampai terjadi seperti ini ya, karena kita harus mikirin juga transportasi, pergudangan, distribusi. Saya waktu itu pernah ditelepon oleh salah satu perusahaan keramik, dia ekspor ke Amerika. Dia ditolak langsung waktu di Bea Cukai itu dari sana hanya karena paletnya. Palet tuh nggak berhubungan sebenarnya dengan produknya, dengan kemasannya, tapi itu ternyata merupakan satu kesatuan. Jadi itu semuanya harus dihitung ya, karena ukuran palet beda-beda. Nanti kayak ini kan penyok-penyok ya, karena sewa gudang mahal. Biasanya ditumpuk 6, perhitungannya ada tes tumpuk 6 bisa. Tapi ternyata karena sewa gudang mahal, ditumpuk 10. Akhirnya yang bawah penyok-penyok. Terus kemudian main lempar-lempar, sewa forklift mahal, jadi dilempar akhirnya penyok gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti ini harus kita perhitungkan. Next. Nah, menggunakan bahan alami ini juga bisa ya. Jadi pakai ada bambu besek ya. Kita kan udah terkenal dengan besek. Besek itu ada yang besar, ada yang kecil, alurnya itu ya. Kita bisa create macam-macam gitu ya. Kertas pun dengan yang ada sekarang kita bisa create tuh. Jadi besek pun kita bisa kasih label aja. Label itu bisa cetak digital atau dengan yang natural sekali, nggak usah cetak, satu warna pun cukup karena itu lebih kelihatan malah elegan ya. Jadi nanti begitu dibuka programnya itu sudah langsung nonjol. Oke, next. Next. Nah, sekarang konsep pengemasan produk itu jadi produk dan kemasannya seperti apa, mendevelopnya. Yang tadi riset pasar, bahan baku kita itu berlimpah ya, dari keramik, logam, serat alam, batu-batuan, tekstil, kayu, dan sebagainya itu kita bisa create semampu kita bagaimana gitu ya. Jadi itu tadi yang disebut ada SOP, standar kualitas produk. Nah itu perlu quality control. Quality control itu sangat diperlukan, apalagi untuk ekspor tuh Pak Dedi pasti udah menguasai sekali ya. Itu jangan sampai sampel yang kita sudah berikan, yang sudah disetujui, tahu-tahu waktu kita kirim kualitasnya turun. Nah, jangan sampai seperti itu, karena itu akan di-reject ya. Jadi nanti malah akan diimport kembali oleh kita. Nah, itu bukannya untung tapi malah buntung. Nah, akses pemasaran. Nah, kadang-kadang cara pemasaran, strategi pemasaran dan akses pasar itu kita ya namanya era digital. Setidaknya kita harus bisa menguasai bahasa Inggris kalau mau direct access ya. Atau mau lewat traders tadi itu juga
bisa, tapi sebaiknya kalau saya lihat di industri craft kerajinan itu yang mempunyai akses langsung itu masih sangat sedikit. Nah, itu perlu kita berlakukan, kita genjot bagaimana kita bisa membuat direct access, karena di situ kita bisa langsung. Karena setiap tahun kalau nggak salah Kemendak juga memfasilitasi ada pameran T ya di ISPSD setiap tahun. Nah, itu dia mendatangkan buyer-buyer dari internasional, kemudian beberapa kali deal. Nah, yang saya amati di sini, produk sudah bagus kualitasnya ya, terus semuanya sudah sama. Nah, waktu deal dengan buyer itu, ada yang sesuatu yang kalah. Harga. Jadi kita kadang-kadang kalah harga dengan Thailand, dengan Vietnam. Nah, itu nggak cuma di kerajinan aja, di industri makanan minuman, kayak kopi, segala itu, kalahnya di harga. Nah, kita harus tahu produk pesaing harganya berapa. Nah, kita harus volumenya bagaimana. Nah, itu kita harus akses pasar dan harga itu menjadi perhitungan juga. Ya, kita jangan sampai nggak untung, tapi kita harus memperhitungkan, jangan mengambil untung terlalu banyak juga, karena melihat dari produk-produk pesaing, negara-negara pesaing terutama ya. Terus kemudian SDM, itu sangat diperlukan ya, supplier kemasan juga, di samping permodalan dan sebagainya. Oke, next. Nah, bambu contohnya. Bambu itu kan kalau lonjoran begitu kan nilainya sangat murah gitu ya. Tapi kalau kita create menjadi sesuatu yang bagus gitu ya. Sebenarnya ini salah satu contoh aja, sepeda begitu dengan warna yang bagus itu. Nah, itu pasar Jepang itu senang sekali dengan model-model yang natural begini gitu ya. Mungkin nggak cuma Jepang, Korea dan sebagainya. Oke, next. Next. Nah, ini juga bambu pun bisa dijadiin peralatan rumah tangga ya. Jadiin cangkir dan sebagainya. Apalagi di Jepang itu untuk tea ceremony itu dia menggunakan bahan alami seperti ini akan sangat senang. Tapi itu harus dihitungkan dengan coatingnya, harus yang alami juga, bahan coatingnya seperti apa, dan apakah jangan di furnish dan sebagainya. Jadi dalam finishing itu kita harus ada standarisasi, kita harus melihat kalau mau ekspor regulasi-regulasi yang ada di negara tujuan seperti apa. Bahan yang boleh dipakai, yang tidak boleh dipakai, yang ada regulasinya dan sebagainya. Oke, next. Ya, ini di Jepang ini juga suka sekali ya menggunakan bahan-bahan alami, bambu dan sebagainya seperti ini. Oke, next. Ini contoh saja. Nah, ini juga ya. Jadi bambu pun itu bisa untuk kemasan ya, tinggal dikasih label di atasnya sehingga bisa ada jinjingannya gitu ya. Nah, itu untuk bisa dipakai kembali. Sekarang umpamanya bisa diisi kain atau diisi peralatan-peralatan rumah tangga lainnya tergantung besarnya dari tasnya itu, tapi itu membuat keindahan tersendiri. Oke, next. Next. Ke atas lagi. Nah ini batok kelapa ya. Batok kelapa itu kan kalau di kiri atas seperti itu aja. Seratnya udah nggak ada, tapi masih ada sedikit ya. Seratnya itu bisa dipakai juga. Nggak cuma untuk keset, untuk kerajinan lain, asal kita bisa create ya. Bisa untuk lampu. Sekarang teknologinya seperti apa ya. Jadi banyak sekali teknologi yang bisa dipakai dalam melakukan dari create batok kelapa ini. Jadi jangan hanya batok kelapanya terus dibakar, itu juga ada value-nya ya. Tapi ada yang lebih tinggi lagi kita tingkatkan seperti apa. Nah, ini bisa untuk lampu, ini sebagai contoh saja, tapi bisa untuk peralatan spa, bisa untuk lain-lain lah ya. Oke, next. Nah, ini juga dari serabut tadi, itu bisa untuk home decor ya. Jadi kita bisa bentuk dengan berbagai bentuk, kita ada cetakannya, ada teknologinya sedikit, tapi kita bisa create dengan warna-warna, malah bisa untuk wall decoration gitu ya. Itu salah satunya aja. Oke, next. Nah,
Ini goni, karung goni pun bisa untuk kemasan alami ya. Jadi yang ada di daerah seperti apa sih? Nah itu bisa dibentuk goni dan sebagainya. Oke, next. Ya salah satu. Nah kertas, kertas pun kita harus tampil bedanya. Kertas biasa ya, umpamanya kita Samson Craft itu bisa beli di toko mana aja. Setiap daerah kita bisa ada persediaannya. Tapi kita touch sedikit ya, kita kasih sedikit. Umpamanya isinya apa? Umpamanya kerajinan buah-buahan gitu ya. Kita kemas dengan kemasan kertas ini, tapi ada image, kita kasih gambar sedikit ya, kita cetak sedikit ya. Sekarang kan percetakan digital banyak atau dan sebagainya ya. Jadi gampang sekali sebenarnya. Itu bisa bikin satu pun bisa kalau cetak digital itu. Jadi tapi dibentuk yang lebih indah. Jadi nggak cuman kotak terus selesai gitu ya, tapi ada suatu taste, suatu sense ya untuk cita rasa yang sehingga orang merasa menghargai. Jadi kalau kita membuat produk itu kita harus menghargai karya kita sendiri, termasuk kemasannya harus kita adakan gitu ya. Kalau kita create kerang yang indah sekali gitu ya, terus kemudian hanya dibungkus pakai kertas koran, apalagi kerang itu akan kita berikan ke seseorang sebagai souvenir, waduh itu akan wah cuman kertas koran, walaupun dalamnya oh ya kerang ya bagus gitu. Tapi kalau di Jepang namanya kerang itu malah lebih mahal kemasannya daripada kerangnya itu sendiri. Oke, next itu untuk souvenir ya. Nah ini peralatan rumah tangga seperti sendok garpu itu juga dikemas ya untuk yang premium tuh. Jadi untuk displaynya itu menjadi bagus gitu ya untuk oh isinya berapa, oh apa aja modelnya gitu, ketahuannya dikasih jendela dan sebagainya. Oke, next. Nah ini juga peralatan rumah tangga ya, jadi centong dan sebagainya. Gimana displaynya? Nah waktu itu kita bisa untuk dijajakan di produk retail itu bisa diberi label ya, umpamanya di supermarket apa labelnya itu ada gantungannya. Nah, kasih label sehingga orang oh ya ada brandnya juga gitu ya, apa gitu. Oke, next. Ini juga bisa dari besek lagi ya. Untuk ini kebetulan gelas, kemudian isinya mungkin untuk peralatan spa, untuk krem untuk apa tuh menghaluskan kulit dan sebagainya, itu bisa dikemas lagi dengan kemasan yang natural, sepertinya dari anyaman tikar gitu ya. Oke, next. Nah ini juga waktu di Jawa Barat kemarin di Depok sebelum COVID kita diminta untuk membuat workshop sampai ke mock up ya, ke produk jadi bagaimana membuat desain-desain kemasan yang bisa tampil beda. Nah ini dari bahan yang sederhana, kertas Samson Craft gitu ya. Itu seperti itu, tapi kita tetap jaga keindahannya gitu. Oke, next. Nah ini ya itu kertas ya, umpamanya dari Samson atau dari kertas putih dan sebagainya. Tapi kita bisa dengan tali, jangan pakai tali rafia yang mudah, tapi talinya juga tambang gitu ya. Mungkin tali rafia aja lebih murah. Nah tapi produk kita jadi jatuh ikut murah gitu. Tapi kalau dikasih tambang dan sebagainya, terus kita kasih brand di situ ya, ditata yang lebih rapi, ada thank you letter terima kasih, itu akan lain gitu ya untuk gift itu untuk souvenir. Next. Nah ini yang di Depok kemarin hasil daripada workshop tadi, produk-produk yang ada itu mereka create untuk kemasannya itu sendiri. Oke, next. Ini dari bahan Samson Craft semua. Nah ini juga dari paperboard ya. Paperboard itu bisa sekarang ada teknologi coating ya, laser cutting. Nah itu bisa itu. Jadi jendela-jendela itu diberi laser cutting. Oke, next. Nah, ini kalau bahan-bahannya banyak, isinya berbagai macam variannya, itu juga harus pakai kemasan seperti ini. Jadi umpamanya bisa model jinjing. Kalau dia banyak sekali variannya untuk peralatan rumah tangga, model jinjing bisa. Ini kebetulan dari produk Thailand yang memenangkan Asia Star Award ya. Jadi kita setiap tahun kita mengadakan lomba kontes desain pengemasan namanya Pekindo Star. Setelah itu kita
bisa kompetisikan di ajang Asia dan dunia. Nah ini kebetulan dari Thailand, tapi dari Indonesia juga banyak yang sudah mendapatkan award di level Asia dan dunia ini. Oke, next. Nah ini juga, ini kemasan yang sangat sederhana ya, tapi umpamanya kain atau batik atau dan sebagainya, itu kainnya sendiri kan sudah ramai itu ya, tapi makanya kita create labelnya jangan terlalu ramai, jadi cukup labelnya pakai kertas satu ya, tapi jangan banyak warna lah ya, satu warna cukup, tapi justru produk kita akan lebih menonjol gitu. Oke, next. Nah ini untuk kemasan keramik juga yang banyak sekali, jadi set ya, T-set itu dari macam-macam, itu lihat aja ya, jadi di situ paperboardnya aja ya, corrugatednya itu bisa dilubangin untuk dalamnya, sebelumnya dibungkus lagi luarnya, jadi itu kebetulan sudah dibuka, nah itu akan terjadi seperti ini. Nah kenapa bolongan-bolongan itu, lubang-lubang itu gitu, itu bukan maksudnya untuk menonjolkan, selain untuk menonjolkan isi produknya apa, tapi untuk supaya produknya itu tidak berbenturan satu sama lain. Jadi dia waktu didistribusikan itu tidak berbenturan satu dengan yang lain. Oke, next. Nah ini juga ya, ini juga keramik gerabah ya dan sebagainya, itu ada kemasan-kemasan yang diperhitungkan ya. Jadi ada bantalan, ganjalan, bagaimana. Bahkan umpamanya sepeda motor pun ya, umpamanya sepeda motor kalau kita mau, kita pernah memberikan award untuk sepeda motor yang dikemas dengan corrugated. Biasanya kan sudut-sudutnya aja pakai apa tuh karet bekas gitu ya, ganjalan-ganjalan gitu. Tapi kalau yang sebenarnya kita bisa create dengan kardus yang lebih bagus, yang ringan ya, namanya honeycomb, itu juga bisa. Nah, saya kira dari salah satu pemirsa di sini, pelaku usaha, banyak sekali ya, saya kira produk-produknya yang sudah bagus-bagus, saya yakin itu bisa didaftarkan, karena dari Kementerian Perindustrian juga membuka kontes ya, desain namanya IGDS, Indonesia Good Design Selection. Nah itu bisa juga dari situ kita bisa lihat, walaupun kita nggak bilang, wah nanti saya nggak menang. Nah jangan bilang gitu juga, karena dari situ Anda bisa lihat, oh ternyata yang menjadi pemenang adalah ini. Kita bisa belajar dari pemenang-pemenang tadi. Demikian juga dari Kemendak kan waktu baru saja selesai mengadakan GDI ya, Good Design Indonesia. Itu juga kita harus lihat, wah siapa yang menang. Nah kita belajar dari yang sudah menang itu, ternyata dari finishing produknya, dari bahan yang dipakai, dari bentuknya dan sebagainya. Oke. Saya kira next, oke. Saya kira cukup sekian. Kita mungkin lanjutkan dengan diskusi tadi ya. Oke, makasih. Terima kasih Bu Ariana atas penyampaiannya. Untuk sesi berikutnya adalah menjawab pertanyaan dari tanya jawab. Masing-masing nanti pertanyaannya 3 pertanyaan dulu, untuk Pak Dedi 3, untuk Ibu Ariana juga 3. Untuk pertanyaan kepada Pak Dedi, yang pertama adalah craft yang sesuatu yang fungsional atau craft yang hanya desain. Maksudnya di sini yang dimaksud pertanyaan dari Pak Agustinus ini adalah bagaimana membuat craft itu yang multifungsi ya mungkin gitu. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana cara mensosialisasikan desain baru kita kepada orang baru, dan modifikasi kita kepada pelanggan itu bagaimana Pak Dedi gitu. Kemudian konsep desain seperti apa untuk produk kayu. Nah, pada saat ini tadi yang ditanyakan oleh Ibu Susi Dewi S. Kurnia, kemudian yang terakhir ini bagaimana desain seperti apa produk kayu yang dibutuhkan industri interior, itu di mana beliau saat ini membuat mini cafe table atau kayu dari table. Kemudian yang ini adalah pertanyaan dari Bapak Kokos Trisada. Kemudian untuk pertanyaan ke Ibu Aryani, pertama, produk saya runner border, kemasannya seperti apa? Ini pertanyaan dari Ibu Agustin.
Kemudian Oh, Pak, produknya apa? runner border, Ibu. Oh, Runner border. Ya. Jadi dari model kemasannya kayak apa. Kemudian pertanyaan berikutnya ke Ibu Ariana dari Eri Seprial, itu berapa persen alokasi biaya yang dibebankan ke produk untuk biaya kemasan, Bu. Kemudian yang terakhir dari Ika, SDM Kota Malang. Untuk produk bervolume besar seperti band bag itu, Bu, packingnya yang menarik itu seperti apa? Karena selama ini beliau menggunakan plastik bening. Mungkin untuk pertanyaan dari peserta yang kami persilakan Pak Dedi untuk menjawab 3 pertanyaan pertama tersebut. Terima kasih. Silakan Pak Dedi. Ya, saya masih mute tadi ternyata. Buat Mas Agustinus Eko Nurdianto ya, craft yang sesuatu yang fungsional atau craft yang hiasan dinding. Kalau kita mau berbicara tentang segmen pasar, jauh lebih kita membuat produk yang fungsional. Karena memang fungsional itu jauh lebih terbuka pasarnya dibanding kita cuma sebatas craft spesifik. Spesifik itu ada segmennya, tapi memang terbatas. Nah, kalau fungsional dari semua golongan itu akan bisa menyukai produk yang kita buat. Mungkin itu jawaban yang dari saya. Yang kedua, Ibu R. Susi Devi Kurnia ya. Bagaimana cara kita mensosialisasikan desain baru kita kepada orang baru dan produk motivasi kita kepada pelanggan. Nah, kalau yang kami lakukan, Bu, jadi kami sering mengirim foto-foto maupun produk terbaru kami. Jadi ada sebuah bahasa greeting. Greeting itu say hello dengan konsumen kita. Hai, apa kabar? Kamu sedang di mana? Negaramu seperti apa sekarang? Nah, tapi dalam greeting itu kita mencantumkan produk-produk kita yang terbaru, foto-foto kita. Nah, dalam arti kan kita kalau bisa kan sambil berjalan juga kita jualan. Jadi kita menanyakan kabar, kesehatan, segala macam. Nah, peluang itulah membuat kita bisa memperkenalkan kita punya desain baru, kita punya produk baru. Nah, ini mungkin bisa Bapak Ibu coba lakukan. Yang ketiga itu Kokos Trisada, konsep desain seperti apa untuk produk kayu yang lagi dibutuhkan sekali di industri produk interior. Sebenarnya kalau dilihat produk kayu jauh lebih banyak ya desain yang mungkin bisa kita ciptakan. Konsepnya tergantung Pak, kita mau bermain dengan custom atau kita mempersiapkan sebuah desain. Kalau custom kan berarti persiapan dari konsumen yang memang menginginkan desain kita. Tapi kalau memang itu kita menawarkan sebuah desain baru, berarti kita harus mempelajari karakter yang akan kita tembak ini pasarnya kemana, segmennya kemana, targetnya seperti apa, yang seperti Ibu Ariana tadi bilang. Jadi kalau kita menciptakan sebuah produk, kita pelajari dulu, kita punya target mau kemana sih. Mungkin 3 itu ya Pak Koko ya, yang mungkin bisa. Ya, 3 dulu. Ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga yang untuk Bu Ariana, kami persilakan Bu Ariana. Masih mute, Bu. Oke. Mengenai bordir ya, itu kemasannya seperti apa? Ya, saya bilang menggunakan bahan macam-macam kan, tipe-tipe kertas tadi ada, mau pakai kertas Samson Craft atau bordir itu beratnya seberapa? Bordir itu dari yang bordir untuk apa? Dari yang kecil sampai yang besar. Nah itu kita harus lihat apakah keringanan. Kalau yang kecil bisa dengan kertas Samson Craft. Izin Bu Ariana untuk sementara pertanyaan ini dulu karena ini ada pertanyaan buat Ibu buat Ibu Teten nanti yang terkait dengan ini Bu. Oke.
izin Ibu untuk menyampaikan Oke. pertanyaan. Nah, ini apa namanya untuk Ibu Susana Teteng Marzuki. Yang pertama yang ditanyakan kepada peserta adalah dalam masa pandemik ini apa yang menjadi program utama dari Dekrannas dalam peranan membantu para UMKM sektor kria yang sebagian besar berdampak pandemik? Itu pertanyaan kepada Ibu Ibu Susana. Kami mohon untuk memberikan penjelasan kepada para peserta. Kami persilakan Ibu. Terima kasih Pak. Pertanyaannya agak lumayan ini ya Pak ya. Program Bu. Program. Kalau sebenarnya ada beberapa bidang yang punya masing-masing punya program utama di Dekrannas. Kalau di dalam bidang saya, karena melihat pangsa pasar dalam pandemik ini masih belum baik, saya sebagai salah satu yang bertanggung jawab di bidang manajemen usaha, kita melakukan, jadi di sini ada kolaborasi antara Dekrannas dengan LKPP, pasar digital, BUMN, dengan Kementerian Koperasi, dan juga kementerian yang lain juga bisa melakukannya. Nah, pasar digital BUMN atau PADI UMKM ini merupakan sebuah platform digital yang mempertemukan UMKM dengan BUMN untuk mendorong efisiensi transaksi belanja BUMN pada UMKM. Jadi mempermudah UMKM mendapatkan akses, misalnya pembiayaan dan pasar. Nah, ini potensi transaksinya itu sebesar 14 miliar. Saya pikir cukup bagus untuk kondisi pandemik sekarang. Yang salah satunya lagi adalah dengan e-katalog LKPP. Ini laman khusus untuk produk UMKM sesuai anjuran Pak Presiden untuk pemerintah, lembaga, negara untuk mencoba membantu UMKM membeli barang-barangnya terutama di kria ini, misalnya untuk desain ruangan yang ada di kementerian, di lembaga. Jadi ini sistem informasi elektronik yang membuat daftar jenis, spesifik teknis, dan harga produk UMKM. Ini sudah sekitar 1.238 pelaku UMKM, penyedia untuk 23.380 produk telah masuk ke laman ini. Jadi ini sebenarnya dipermudah untuk pelaku UMKM untuk memasarkan produk-produknya. Ini tanpa tender. Koreksi kalau saya salah, Bu Ida, mungkin juga nanti di perdagangan dengan berhubungan dengan Ibu Ida untuk penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri, begitu ya Ibu Ida? Mungkin itu jawabannya, saya pikir, karena onboarding UMKM di LKPP ini penting karena melalui aplikasinya secara langsung ini kurang lebih nilai transaksinya itu di 2020 ini 318 triliun yang bisa disediakan itu. Kalau untuk sekarang sekitar 167.278. Silakan Bu Ida kalau untuk menambah ini. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Susana, memang sudah lengkap sih sebetulnya. Kami mungkin hanya menambahkan saja bahwa memang di masa pandemi ini itu meningkatkan penjualan para UMKM yang khususnya yang terdampak, karena kebetulan untuk di bidang kerajinan ini tentunya masyarakat memang masih memilih yang
kebutuhan primer, sehingga kita semua, pemerintah semua, apalagi dengan diluncurkannya gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia, kita memang sangat memprioritaskan produk-produk UMKM. Nah, kebetulan kami juga di sini fokus juga kepada produk kerajinan supaya tetap eksis dan bisa diminati oleh para konsumen, walaupun memang saat ini sedang sedang pandemi. Jadi tadi sebagaimana disampaikan oleh Ibu Susana bahwa memang salah satunya adalah kita meningkatkan penjualan secara online, dan tadi juga Ibu sudah menyampaikan bahwa sekarang sudah onboarding sudah sangat banyak. Mudah-mudahan di samping tetap melakukan penjualan secara offline, kita juga bisa beralih menjadi online. Dan inilah salah satu kegiatan kita, Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan Dekranaz dalam rangka meningkatkan hasil kerajinan untuk bisa bisa tembus lagi untuk diminati lagi oleh masyarakat. Antara lain kita dengan 3 terpadu ini melalui penguatan produknya yang kemarin kita sudah lakukan untuk produk aksesoris, nah sekarang adalah dekorasi. Nanti langsung dimitrakan untuk pemasaran online-nya dan juga tutorial pameran. Jadi itu upaya-upaya dari pemerintah, kami bersama-sama bahu-membahu dari mulai perindustrian, tentunya juga sebagai leading-nya adalah Kemenkom, dan kemudian kita perdagangan, dan semuanya bahu-membahu untuk meningkatkan penjualan hasil UMKM, utamanya di bidang kriya. Demikian Ibu, terima kasih. Terima kasih Ibu atas tanggapannya. Jadi yang disampaikan oleh Ibu Susana Teten Madri tadi, pertama memang pemerintah sudah memfasilitasi para UMKM untuk mengkatalogkan produknya di LKPP, dalam hal ini pengadanya Bela Pengadaan, dan sederhana Bapak Ibu untuk menjadi persyaratannya cuma NIK sama NPWP, dan semua kementerian bersinergi mendukung kegiatan Dekranaz sampai tahun 2024 sudah ada planningnya. Nanti kalau ini akan kita di-share dari panitia. Waktu kami kembalikan ke Ibu Ariana untuk menjawab 3 pertanyaan tadi, Ibu. Kami Oke Pak, ya terima kasih. Tadi mengenai bordir tadi ya, jadi tergantung daripada ukurannya. Ada SML, ada yang small, medium, large gitu ya. Yang besar itu seberapa bordirnya, apa untuk meja atau untuk tirai dan sebagainya, itu beratnya. Jadi jangan wah kalau kertas semua gitu, itu juga enggak gitu. Jadi tergantung beratnya. Kalau yang kecil-kecil bisa dengan kertas Samson Craft, yang ada di daerahnya umpamanya apa, tidak harus kertas gitu loh. Memanfaatkan serat-serat alam pun oke. Jadi yang penting ada estetikanya ya. Jadi apa dari bambu pun oke, dari apa, tapi ada estetikanya ya. Jadi saya pernah, saya nggak bawa tuh. Dari Filipina saya pernah dapat itu hanya untuk tatakan tablecloth gitu ya, tapi ada serial dari kain itu ya dikemas oleh besek tadi, terus tapi beseknya tadi dilabelin gitu loh. Jadi memang tergantung, itu untuk gift kebetulan. Jadi kita tergantung itu marketnya mau kemana gitu ya. Nah itu bordir. Terus kemudian berapa persen alokasi biaya untuk kemasan? Tidak terbatas, kecuali untuk produk-produk FMCG gitu ya, kayak snack atau apa, itu memang ada, karena itu mencakup nilainya itu antara 5-10% maksimal, itu FMCG. Jadi yang apa tuh, itu cepat ya, jadi kayak produk-produk makanan minuman olahan, snack gitu. Tapi kalau untuk yang lain, apalagi ini home decor, souvenir, craft, karena mencakup seni ya, mencakup seni itu yang saya tadi bilang, kerang pun kalau di Indonesia kerang, jualan kerang tuh indah-indah loh. Kita jangan lihat kerang yang kecil-kecil, yang besar pun yang bagus-bagus tuh ada di Indonesia itu. Saya lihat di daerah Tanjung atau di Kute, Pantai Kutenya Lombok itu bagus sekali itu ya. Saya pernah dapat itu, bahkan di Pulau Natuna itu kerangnya indah sekali, besar, itu diameternya bisa 20-30 cm. Itu kalau kita kombinasikan dengan
material lain, dengan silver dan sebagainya ya, itu menjadi sesuatu yang indah produknya ya, bermutu juga, estetikanya ada. Tapi kalau kita terus kemudian kemasannya juga masih pakai kertas koran bekas begitu, terus apa itu kan jadi turun harganya. Memang orang akan melihat kerangnya itu dulu ya. Tapi kan kalau kita harus hargai. Jadi mungkin dengan box-boxnya mungkin untuk mencerminkan itu dari daerah mana, mungkin kita bisa create dengan ornamen-ornamen. Jadi umpamanya kalau di Jogja ada batikannya, ada batiknya. Kalau di mungkin dari mana ada tiap-tiap. Jadi kita tonjolkan unsur budayanya. Umpamanya di Lombok pun itu kan ada karakter cicak gitu ya, ornamen cicak biasanya untuk cukli dan sebagainya. Nah itu karakter-karakter seperti itu kita bisa ambil ya, karena kita itu sebenarnya sangat kaya ya, dari kita punya situs warisan dunia itu seperti Borobudur ya, terus seperti apa tuh Ujung Kulon, Komodo. Nah itu semuanya sebenarnya bisa kita apa ya, kita tonjolkan bahwa itu dari produk Indonesia, produk lokal itu aja ya. Kemudian jadi persentase alokasi itu nggak bisa dihitung, tergantung persentase itu tergantung daripada, kecuali yang bulky ya, bulky. Jadi bulky itu maksudnya kalau ekspor dalam bentuk kontainer karungan. Nah itu kita mesti hitung dari palet, ukuran paletnya itu masing-masing negara beda. Ke Eropa dengan ke Amerika, sama ke Australia itu ukuran palet. Jadi itu kardusnya itu harus kita ukur sesuai dengan ukuran palet sehingga tidak menonjol atau tidak berkurang. Karena berkurang akan apa itu namanya, bergoyang ya. Kalau menonjol akan terhimpit, nggak bisa. Jadi memang itu palet itu ada standarisasinya sendiri. Makanya dulu pernah ada perusahaan keramik yang ditolak gara-gara paletnya. Itu baru paletnya karena tidak difumigasi, ukurannya beda dan sebagainya. Jadi itu semua produk-produknya. Nah, mutu ya di situ memang jadi kita nggak usah takut, nggak usah punya image bahwa kemasan tuh mahal, enggak. Tapi kemasan itu sesuai dengan peruntukannya untuk membranding kita ini, produk kita. Karena saya bilang hargailah karya kita sendiri. Kalau karya kita sudah bagus, umpamanya seorang gadis cantik itu bajunya salah-salan, pakai daster dalam pertemuan yang itu kan nggak cocok gitu ya. Jadi harus sesuai dengan kondisi yang ada gitu. Nah, umpamanya kita ekspor juga ke Jerman gitu ya. Itu pakai produk yang warna-warni nggak akan laku. Karena Jerman tuh menyukai warna-warna tanah dan sebagainya. Jadi itu banyak sekali, itu makanya di dalam survei pasar kita harus bisa tahu apa sih selera konsumen, apa sih trennya dan sebagainya. Terus satu lagi ini apa ya? Untuk volume besar, nah itu bagaimana kemasannya. Itu bisa, yang penting ada label tag-nya. Jadi label tag apa? Craft apa gitu, umpamanya e-craft atau tadi Palem Craft gitu ya, punya Pak Dedi, itu ada labelnya. Nah, label itu juga membuat keindahan tersendiri gitu. Tidak harus kotak, mungkin di dalam bentuk segi 8 atau bulat atau tergantung dari itunya. Nah, kemudian baru dikemas. Dikemasnya bisa pakai woven, itu kan woven yang sekaligus bisa untuk tas juga. Woven itu tas seperti kain tapi dari polyolefin itu, yang seperti ya tas-tas yang ada sekarang itu aja. Oke. Pak Kuku, ada lagi pertanyaan? Ini kan mungkin dulu Bu, nanti kemudian kita sambung karena waktu tinggal sedikit. Kami tambahkan 2 pertanyaan lagi masih ke masing-masing narasumber. Saya ambil, saya ringkas. Kebetulan pertanyaan itu hampir mirip, tapi akan saya ringkas. Ya. Pertama, untuk Pak Dedi, bagaimana cara transformasi produk berbasis wastra, itu batik, tenun, jebutan, karena bisa menjadi produk home decor yang diminati oleh pasar global. Kemudian ini juga mungkin sebagai ini juga, apabila produk kita berasal dari budaya luar negeri,
bagaimana caranya untuk membuat produk itu menjadi seolah lahir dari budaya kita. Ini juga tantangan juga gitu, apakah itu apa kita akan kembangkan ke situ. Kemudian untuk pertanyaan untuk Ibu Ariana, 2 pertanyaan untuk Bu Ariana, itu pertama, jadi bagaimana mengeksplor packaging itu untuk penjualan reguler, Bu, dan hampers tematik, bolehkah minta kontak untuk konsultasi? Nanti kontaknya lewat konsultasi, Bu ya. Kalau misalnya dapat dijawab sekarang, untuk peserta yang lain kami persilahkan. Ini untuk share ke peserta yang lainnya. Kemudian kalau produknya paid cover atau produk-produk yang bervolume besar itu gimana ya cara mengepas supaya bagus? Selama ini saya terpaksa dipakai vakum, Bu. Pak Koko putus-putus nih, coba ulangin Pak. Yang pertama, bagaimana kami sedang mengekspor packaging untuk penjualan reguler, Bu. Untuk apa? Penjualan yang reguler dan hampers tematik, Bu. Jadi itu sebetulnya itu pertanyaan lewat disampaikan oleh konsultasi, tapi sebenarnya bisa disampaikan pada peserta yang lain supaya mengetahui jawaban dari itu. Kemudian yang kedua yang volume besar tadi, Bu, terima kasih. Tapi untuk paid cover, untuk pertama kami persilakan untuk Pak Devi untuk menjawab 2 pertanyaan berikutnya. Baik Pak Kukuh, terima kasih. Bagaimana mentransformasi produk berbasis swastra, batik, tenun, jemputan agar bisa menjadi produk home decor yang diminati pasar global? In prinsip, kalau dalam sebuah rencana kita mau membuat pola desain baru, material apapun sebenarnya tidak ada kendala untuk kita bisa menciptakan sebuah desain, baik itu dari tenun, jemputan, batik segala macam. Itu sebenarnya tidak merupakan sebuah kendala. Nah, malah kalau bisa ada sebuah inovasi, sebuah pengembangan dari sebuah produk yang Bapak Ibu lakukan dikombinasi dengan material yang lain. Jadi misalnya home decor. Home decor itu kan identik dengan sebuah konsep kebutuhan yang ada di dalam sebuah ruangan. Apakah Bapak Ibu ingin membuat cermin? Bisa jadi kan pinggirannya itu batik jemputan, ditambah dengan sebuah kombinasi material yang memang match dengan produk yang Bapak Ibu lakukan. Nah, tidak ada kendala sih Bapak Ibu, kalau memang produk yang Bapak Ibu itu berbasis dengan material apapun, tinggal polanya dicoba sebuah basic dulu. Jadi tidak harus dibuat, tapi coba kayak kita main puzzle. Jadi, oh ini kayak ini cocok nggak ya? Oh seperti ini bisa nggak ya? Nah, itu malah jauh lebih enak kalau memang kita punya lemah di writing dalam sebuah desain produk ya. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan dengan model puzzle itu aja. Jadi antara jemputan dikombinasi dengan apa, bentuk seperti ini dikombinasikan dengan apa. Mungkin kalau saran saya untuk jawaban dari Ibu Amalia mungkin seperti itu Pak ya. Kaitan dengan produk yang dari luar negeri. Nah, saya belum tahu Pak, produk apa yang bisa dikombinasikan dari luar negeri itu menjadi sebuah produk yang nantinya menjadi pasar mereekspor kembali atau bagaimana Pak? Tadi pertanyaannya Pak. Menjadi identitas kita Pak. Oh identitas ya? Identitas kita, Pak Indonesia maksudnya gitu. Nah, kalau produknya itu tidak domain dengan sebuah identitas dari negara tertentu, mungkin itu tidak akan kelihatan. Tapi kalau hanya sedikit, misalnya kayak kita lihat Korea itu kan bermain dengan produk yang simpel-simpel, Pak ya. Tapi dalam arti mereka lebih banyak bermain dengan kain-kain seperti kain goni segala macam. Nah, mungkin dikombinasi dengan lurik, dikombinasi dengan batik, dikombinasi dengan apa, mungkin itu bisa menjadi satu selling point kalau kita nanti mencoba memberikan sebuah perkenalan ke pasar yang akan kita coba tawarkan. Nah, tapi kalau produk sifatnya itu sudah permanen, dalam arti kalau misalnya kayak apa ya yang dari luar negeri, kalau di Rusia ada Maroski kan tidak mungkin kita kembangkan Pak. Tidak mungkin kita kombinasikan dengan material kita, tapi karena itu sudah identik dengan negara Rusia. Nah, mungkin kalau hal-hal yang polos mungkin bisa dikombinasi dengan produk yang Bapak Ibu lakukan hingga mengangkat sebuah identitas yang ada di Indonesia. Mungkin itu Pak Kukuh jawaban dari saya. Terima kasih.
Terima kasih Pak Dedi. Mohon maaf Bu Aryani karena keterbatasan waktu. Pertanyaan itu nanti bisa di-share nanti lewat grup karena kami sampaikan peserta pada hari ini itu masuk dalam grup. Jadi nanti pertanyaannya yang dari peserta nanti bisa disampaikan melalui grup yang kita buat. Sekali lagi mohon maaf karena tidak bisa keterbatasan waktu dan ini kami ucapkan terima kasih kepada Pak Dedi dan Pak Aryana, Ibu Aryana sudah menyampaikan paparannya dan kami beri aplaus dan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Putu. Terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini yang sudah menyampaikan informasi yang menarik dan edukatif. Semoga dari apa yang disampaikan dapat memberikan motivasi kepada kita semua. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum menutup acara kita pada hari ini, mari kita dengarkan sepatah dua patah kata dari Ketua Bidang Daya Saing Dekranas, Ibu Chandrasari Agus Suparmanto. Atas perkenannya Ibu, kepada Ibu Chandrasari kami persilakan. Terima kasih, yang Mbak. juga sekaligus akan menutup rangkaian acara kita pada hari ini. Pada Ibu kami silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah berakhir sudah kegiatan bimbingan teknis online pengembangan produk dekorasi interior dan eksterior berbasis kearifan lokal dan ramah lingkungan. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Ketua Bidang Manajemen Usaha Dekranas, Ibu Susana Teten Masduki. Terima kasih kepada Ibu Ratna Tasrif yang telah bergabung. Terima kasih Ibu Direktur Penggunaan dan Pemasaran Produk Dekranas, Direktur Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Ibu Ida Rustini, para pengurus Dekranas, dan kedua narasumber yaitu Bapak Dedi Effendi, Ana Kota Pari, dan Ibu Aryana Susanti, seluruh panitia BIMTEK dari Kementerian Perdagangan dan Dekranas, dan tidak lupa kepada Bapak Ibu peserta BIMTEK online yang sudah bergabung dalam aplikasi Zoom ini dan antusias mengikuti kegiatan sampai akhir. Saya mengucapkan selamat dan sukses kepada Bapak Ibu peserta kegiatan. Semoga bimbingan teknis ini menjadi bekal yang bermanfaat untuk Bapak dan Ibu dalam mengembangkan usaha. Akhir kata dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan bimbingan teknis online terpadu pengembangan produk dekorasi interior dan eksterior berbasis kearifan lokal dan ramah lingkungan secara resmi ditutup. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Sari. Terima kasih Bu Susana. Bu, sama-sama. Terima kasih, Bida. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Sampai jumpa di pelatihan berikutnya. Ya. Terima kasih Pak Dedi, Bu Ibu Aryana, terima kasih. Pak Dedi, terima kasih. Masih ada satu kali lagi ya, Bu? Yuk. Kita ada tiga seri. Baik. Terima kasih ya Ibu, sampai ketemu. Yuk, sampai ketemu Pak Bu. Dedi, Bu Aryana. Ya. Yuk. Nanti ke Jogja mampir Bu, Pak Dedi, saya Pak Dedi pengen lihat. Oh, mampir Bu, kalau ke Jogja Bu. Hostnya ya. Ya. Bagus Bu. Pak Kuku, makasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Kuku. Ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Bidang Manajemen yaitu Ibu Susana Tasrif, para narasumber. Serta tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang terhormat yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung dalam kegiatan bimbingan teknis online terpadu pada hari ini. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan selama berlangsungnya acara. Saya Lia, selaku pembawa acara pada hari ini, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membawakan acara. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.